Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi maskhil udhunain. Babu ma utawi iki iku babnya barang jaa kang teka apa ma fi maskhil udhunaini ing dalem hukume mengusap kuping loro. Hadasa nyritani na ing kita sapa sing nyritani Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hadasa nyritani na ing kita sapa Abdullah bin Idris, sapa Abdullah bin Idris an Ibni Ajlan an Zaid bin Aslam an Atta bin Yasar an Ibni Abbas anna Rasulullah setuhune Kanjeng Rasul iku masaha ngusap sapa Rasul udhunaihi ing kedua kupingnya Kanjeng Rasul dakhilahuma ya jerone udhunai bisababatain kelawan dua jari penunjuk wa khalafa lan nulayani atau membedai sapa nabi, artinya cara mengusap berbalik ibhamaihi ing jempol lorone nabi ila zahiri udhunaihi maring jabane kedua telingane Kanjeng Nabi. Famasaha mongko ngusap sapa nabi zahirahuma ing jabane udhunaihi wa batinahuma lan ing jerone udhunaihi. Bab menjelaskan tentang cara dan hukum mengusap kedua telinga di dalam wudhu. Satu saat Ibni Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mengusap kedua telinganya memakai dua jari penunjuk. Dua jari penunjuk itu diusapkan di dalam telinga, kemudian yang di luar telinga itu pakai jempol, pakai jempolan atau pakai ibu jari. Nah, ini artinya sekalipun mengusap kedua telinga itu dihukumi sunnah, tapi Nabi pun pernah mengusap kedua telinganya di dalam wudhu. Dan cara mengusap telinga Nabi memakai dua jari penunjuk, diusapkan di dalam telinga, ini dari jari penunjuk, kemudian untuk jempolnya atau ibu jarinya di luar atau di daun telinga luarnya, kemudian diusapkan. Jadi luar sama dalam telinga ini terkena usapan air. Yang satu pakai jari penunjuk, yang dalamnya pakai yang luarnya pakai ibu jari, yang dalamnya pakai dua jari penunjuk. Itulah cara Nabi mengusapkan
kedua telinga dengan air. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun status hukum mengusap telinga itu sunnah, tapi Nabi lakukan demikian. Haddasan nyritani naing kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddasana Syarik, haddasana Abdullah bin Muhammad bin Aqil anir Rubai. Annan nabiyya teman Kanjeng Nabi iku tawaddo'a wudu sapa Nabi, famasaha mongko ngusap sapa Nabi zahira udhunaihi ing jabane kedua telingane Nabi, wa batinahu malan jerone kedua telingae Kanjeng Nabi. Hadis kedua ini tidak menyebutkan caranya, tetapi mengistilahkan Nabi juga pernah mengusap kedua telinga di saat berwudu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Syarik, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Rubai, bahwasanya Nabi itu juga berwudu dan mengusap zahirnya kedua telinga berikut dalamnya kedua telinga. Ini tidak menyebut dengan pakai apa, tapi yang jelas Nabi mengusapkan air ke daun telinganya Nabi. Yang luar pakai jempol ibu jari, yang dalam pakai deriji penunjuk. Itulah cara Nabi mengusapkan air ke daun telinga. Hukumnya memang sunnah. Haddasa nyeritani naing kita sapa Abu Bakar. Kenapa kok mohon maaf telinga dianggap sunnah? Ini karena memang telinga itu bagian daripada kepala, sehingga kalau sudah mengusap kepala ya sudah, tidak usah telinga itu menjadi bagian yang harus diusap di saat wudu. Itu karena asal usulnya telinga dimasukkan kepala, sehingga mengusap telinga secara sendiri itu dihukumi sunnah karena sudah terwakili bahwasanya kedua telinga itu masuk dalam kepala. Ketika sudah mengusap kepala ya sudah cukup, tidak perlu mengusap kedua daun telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasan ritani naing kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad qala, ngendika sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ali bin Muhammad, haddasan ritani naing kita sapa Waki anil Hasan bin Saleh an Abdullah bin Muhammad bin Aqil anir Rubai binti Muawwid binti Afra. Qalat ngendika sapa Rubai binti Muawwid bin Afra, tawaddoa berwudu sapa kono Nabi, fa'at khala mongko manjingaken sapa Nabi usbu'aihi ing kedua jari-jarine Nabi, fi juhri udhunaihi ing dalem lobang lorone kuping lorone Kanjeng Nabi, fi juhrai udhunai ing dalem kedua lubang loron kedua lubang kedua telingane Kanjeng Nabi. Hadis riwayat dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ali bin Muhammad. Beliau berdua mengatakan pernah diceritai oleh seorang namanya Waki dari Hasan bin Saleh, Hasan bin Saleh dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Rabi itu putri Muawwid bin Afra, ia sahabat Nabi juga. Ia katakan Nabi itu ketika wudu memasukkan
dua jari-jarinya di lubang telinganya Rasulullah. Itu artinya mengusap telinga pun merupakan bagian yang diusap di dalam wudu oleh Nabi. Nah, ini menunjukkan kesunahan mengusap kedua telingai Kanjeng Nabi. Itu menunjukkan anjuran mengusap kedua telinga di dalam berwudu itu sunnah. Kenapa sunnah? Sebab kedua telinga itu sudah dikategorikan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani tanina ing kita sapa Hisyam bin Ammar. Haddatsana Walid as-Sadana Haris bin Utsman an Abdurrahman bin Maisar anil Mikdam bin Ma'di Yakrib anna Rasulullah sak temene Kanjeng Rasul tawaddoa iku wudu Rasul famasaha mongko ngusap Rasul bi ra'sihi kelawan kepalane Rasul wa udhunaihi lan kedua telingane Nabi zahirahuma yon jabane udhunain wa batinahuma lan jerone udhunain. Artinya kalau dari sisi matan hadis ini Rasulullah itu ketika wudu mengusap kepalanya berikut mengusap kedua telinganya. Jadi Nabi itu memang mengusap kepala plus mengusap ke daun telinganya. Itu Nabi lakukan. Untuk telinga itu yang luar ya diusap, yang dalam juga demikian. Nah, ini menunjukkan ketika mengusap kedua telinga itu sudah terwakili mengusap kepala. Sebab ketika Nabi mengusap kepala itu menyertakan kedua daun telinga Nabi juga masuk bagian diusap di saat mengusap kepala. Lah, sehingga dari sinilah mengusap kedua daun telinga itu dihukumi sunnah. Kenapa? Karena sudah masuk bagian dari kepala tadi. Sedangkan mengusap kepala itu bisa terwakili dengan juz yang sebagian. Sebab Nabi juga ketika mengusap sebagian kepala itu dari depan ke belakang. Itu menunjukkan samping kadang-kadang Nabi ditinggalkan. Tapi kadang-kadang Nabi juga tidak meninggalkan sebab daun telinganya itu juga sering Nabi usap. Dari sinilah bisa dijadikan pedoman bahwasanya mengusap kedua telinga itu bukan sesuatu yang rukun, yang fardu. Sebab ia sudah diwakili dengan kepala. Maka ada bab khusus, babul udhunani. Utawi iki iku bab menjelaskan al-udhunan utawi kedua kuping iku minar ra'si bagian dari kepala. Telinga itu bagian dari kepala sehingga tidak secara khusus kita harus mengusap telinga. Ad-dasan ritani naing kita sapa Suwaid bin Sa'id. Ad-dasana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. An Syu'bah an Habib bin Zaid. An Ubad bin Tamim an Abdullah bin Zaid qala ngendika Abdullah bin Zaid qala dawuh sapa Abdullah bin Zaid qala dawuh sapa Rasulullah al udhunani utawi kedua kuping iku minar ra'si bagian dari kepala. Dua telinga itu bagian daripada kepala. Kalimat inilah
yang menjadikan kenapa mengusap kuping tidak masuk bagian dari fardu, sebab sudah terwakili mengusap sebagian kepala. Ad-dasan ritani artinya apa? Ketika kita mengusap sebagian kuping, itu upamanya tidak mengusap kepala juga sah wudunya. Sebab apa? Kuping itu termasuk bagian dari kepala, tidak masuk kategori wajah. Jadi yang disebut roksu batasannya itu sampai kuping. Kuping melok kaplingannya kepala, tapi kalau daun tempat tumbuhnya rambut itu masuk kaplingannya wajah. Tapi kalau udah daun telinga itu sudah bagian daripada kepala. Al-udhunan minar ra'si, kedua kuping itu sudah masuk kategori kepala. Upamanya orang berwudu mengusap kuping tanpa mengusap setengah kepala, itu sudah dianggap sah karena kuping bagian dari kepala. Kuping bagian dari setengah saking roksi, minar roksi. Di situ al-udhunan minar roksi. Haddasa nyeritani naing kita sapa Muhammad bin Ziyad, amba'a ngabari naing kita sapa Muhammad bin Zaid, an Sinan bin Rabi'ah an Syahr bin Hausyab an Abi Umamah anna Rasulullah qala iku ngendika Rasul, al-udhunan utawi kedua kuping iku minar ra'si bagian dari kepala, wa kana lan ono sapa nabi yamsah iku ngusap nabi ra'sah ing kepalane nabi marratan kelawan satu ambalan, wa kana lan ono sapa nabi iku yamsah iku ngusap sapa nabi al maqaini ing pinggire mripat loro. Maqaini itu pinggir mripat sing perek dengan hidung, itu mak. Ini namanya mak. Nah, artinya ke al-maqain kedua. Jadi ada jus lubang mata yang dekat dengan hidung itu disebut mak. Kedua kuping itu dikategorikan bagian dari kepala. Nabi itu mengusap kepalanya sekali usap. Juga pernah ada riwayat lain Nabi itu mengusap kepala 2 kali, yaitu dari depan ke belakang kemudian dibalikkan lagi ke depan lagi, itu terhitung 2. Ada yang di satu saat Nabi itu mengusap sekali. Artinya memang dua-duanya ini menunjukkan cukup, 1 kali juga cukup, 2 kali juga boleh. Dan Nabi mengusap maqain, yaitu tempat belek bahasa Jawane, meripat sing perek nanggone irung, itu namanya mak. Itu juga diusapkan air. Haddatsani tanina ing kita sapa Muhammad bin Yahya, haddatsana Amr bin Husain, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Ulath an Abdul Karim al-Jazari an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah qala ngendika Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah Kanjeng Rasul, al-udhunani utawi kedua kuping iku minar ra'si termasuk bagian dari kepala. Kedua kuping itu bagian daripada kepala. Maka
hukumnya mengusap telinga itu sunnah sebab terwakili oleh sebagian kepala. Babu tahlilil asabi, utawi iki iku bab menjelaskan tentang hukum mensela-selai jari-jari. Haddatsana Muhammad bin Musaffa al-Khimsi, haddatsana Muhammad bin Khimyar an Ibni Lahiyah, haddatsani Yazid bin Amr al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman al-Khubuli an Mustarid bin Shiddad qala ngidika Mustarid bin Shiddad, ra'aitu weruh ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul tawaddoa ingkang wudu sapa Rasul fa khallala mongko nyela-nyelai sapa Rasul asabi arsilaihi ing pira-pira jari-jarine sikil lorone Kanjeng Nabi, sikil lorone Kanjeng Nabi bihin sirihi kelawan jentiane Kanjeng Nabi. Saya melihat Nabi itu ketika berwudu mensela-selai kedua jari-jari kakine Nabi dengan pakai jentik atau pakai itu kelingking. Kelingking ini dibuat untuk mensela-selai kedua jari-jari kakinya Nabi, itu pakai kelingking tangan. Inilah kenapa berwudu itu memang disunnahkan dengan cara duduk. Pakai ada tempat duduk supaya apa? Ketika mensela-selai jari-jari kaki dengan kelingking ini akan lebih gampang daripada cara berdiri. Itu makanya di masjid-masjid tertentu, apalagi di masjid Mekah, Madinah, itu tempat wudunya dikasih tempat duduk supaya orang itu mudah ketika menyela-nyelai jari-jari kaki dengan jari kelingking. Itu memang itu sebagai cara untuk menyempurnakan wudu. Cara untuk menyempurnakan wudu itu memang dianjurkan dengan cara duduk supaya apa? Kedua jari-jari kaki ini bisa tersela-selai dengan kelingking tangan. Ini supaya mudah. Itu disunnahkan mensela-selai apa namanya itu jari-jari kaki dengan kelingking tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hasan bin Salamah haddatsana Khalad bin Yahya al-Khalwani haddatsana Kutaibah haddatsana Ibnu Lahiyah fa dzakara mongko nutur sapa Ibnu Lahiyah nahwau ing sepadane hadis kang dhuwur sama dengan hadis yang dikisahkan oleh Mustaurid bin Shaddad. Ibnu Lahiyah pun melihat Nabi itu ketika wudu mensela-selai jari-jari kaki pakai kelingking tangannya. Ini memang menunjukkan hukum kesunahan. Bahkan mensela-selai itu bisa menjadi wajib apabila air ini bisa sampai ke tempat tersebut dengan cara tahlil, dengan cara diselai. Jadi hukum mensela-selakan tangan ke sela-sela jari-jari kaki atau jari-jari tangan itu hukumnya bisa menjadi wajib apabila sampainya air itu jalan keluarnya satu-satunya pakai tahlil, pakai menyela-nyela. Tapi kalau sekiranya sudah bisa masuk itu air, ya hukum nyela-nyela itu sunnah. Jadi hukum tahlil
al hukmu yaduru ma'a illatihi nafyan wa isbatan. Hukum itu berputar menurut alasannya. Bisa menjadi wajib karena alasannya ini, bisa menjadi sunnah karena alasannya ini. Jadi satu tindakan itu hukumnya bisa macam-macam. Maka dalam kaidah usul fikih itu al hukmu yaduru ma'a illatihi nafyan wa sabatan atau wa isbatan. Hukum itu berputar menurut ilahnya, baik anane hukum atau tidak adanya hukum, tergantung ilahnya, alasannya. Sehingga hukum mensela-selai itu bisa menjadi wajib apabila air itu sampai ke tempat sela-sela kaki itu jalannya memang harus disela-selai. Tapi kalau tidak harus disela-selai sudah sampai, hukum menyela-nyela itu hukumnya sunnah. Kecuali jari-jari yang sudah terlalu rapat, ono wong sikile rapet, angel disela-selai ya ndak harus. Berarti hukum menyela-nyelai itu tidak harus, sebab tidak bisa. Karena saking rapatnya, apakah harus dirobek? Ya tidak boleh. Sebab dengan merobek itu sama saja merusak. Itu hukum seperti itu. Ora kok terus Nabi menyela-nyelai jari-jari itu, kemudian kita paksakan karena jari-jari kita rapat, maka bisanya disela-selai itu dirobek. Kalau dengan merobek itu menimbulkan madorot, itu hukumnya malah jadi haram, malah tidak boleh. Karena memang pertimbangan fikih itu justru menjaga hak-hak manusia, sehingga tidak memberatkan hukum itu. Tidak harus dipaksakan supaya niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menyela-nyelai kaki, sementara kakinya rapat. Ini gimana? Mau ndak mau harus kita operasi? Ndak perlu. Sebagaimana apabila ada orang umpamanya sudah ditato, sulit umpamanya untuk menghilangkan itu. Kalau toh harus menghilangkan, caranya harus menyakitkan. Kalau seperti itu ya ndak harus. Bagaimana hukum wudunya? Ya sudah sah. Itu dianggap kulit, ora beda dengan orang yang umpamanya selama 10 tahun ora tahu adus, regete nempel pel nang kulit, gosokane angel. Ya sudah, di atas reget itu wudu sudah tidak masalah. Tidak dipaksakan harus menggosok sampai bersih, tidak harus. Kalau menimbulkan doror, menimbulkan bahaya, itu tidak boleh malah. Nah, itu di dalam fikih itu memang hukum itu tergantung ilatnya. Sebab al hukmu la lil hukmi. Hukum itu bukan untuk hukum. Hukum itu ditetapkan karena ada satu hal. Jadi bukan hukum untuk hukum sendiri. Hukum itu ditetapkan karena ada satu hal. Al hukmu la lil hukmi walakinil hukmu li syai'in akhar. Kenapa ini wajib? Ya karena ada satu hal, bukan karena wajib itu sendiri. Kenapa ini makruh? Bukan karena makruhnya itu, tapi karena ada satu hal. Jadi hukum itu la al hukmu la lil hukmi walakin al hukmu li syai'in akhar. Hukum itu ditetapkan karena ada sesuatu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala rahimallah
Haddasan nyritani ing kita sapa Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari. Haddatsana Sa'ad bin Abdul Hamid bin Ja'far an Ibni Abi Zannat an Musa bin Uqabah an Saleh saking Saleh maula Tau'amah kang dadi apa wong sing merdekakan Tau'amah an Ibni Abbas qala ngendika Ibni Abbas qala Rasulullah idza kunta nalikane jumeneng sira ila salat maring salat fa asbih nyempurnakno sira al wudu'a ing wudu waja'al lan dadekno sira al ma'a ing banyu baina asabi yadaik antarane pira-pira jari-jarine tangan loro ira warijlaik lan sikil loro ira. Hadis dari Ibni Abbas beliau sampaikan Nabi pernah katakan, kata Ibni Abbas, apabila kamu mau salat sempurnakanlah wudu, jadikanlah air di antara jari-jari kedua tanganmu juga jari-jari kedua kakimu. Artinya air itu harus masuk ke sela-sela tangan atau ke sela-sela jari-jari kaki. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ketika tertinggal satu delemok umpamanya, mohon maaf, ketika ada orang sudah berwudu, kemudian sudah sholat, Allahu Akbar, tahu-tahu apa namanya itu kakinya, lah ini kaki saya tadi itu kok belum terbasuh, kaki saya sela-selanya kok belum terbasuh. Karena mensela-selai air ke apa namanya, memasukkan air ke sela-sela itu menjadi rukun, menjadi sesuatu yang harus, kok sampai ada yang tertinggal, sampai ketika peragat sholat tembik weruh, lah ini kok belum terbasuh, maka sholate kudu diulang lagi. Sebab apa? Dia tidak memenuhi persyaratan sahnya sholat karena wudhunya itu mau belum selesai. Di sini karena pentingnya mensela-selai jari-jari. Konangannya upamanya sehabis sholat sekalipun, ini kok jari-jari saya tadi belum terbasuh oleh air, maka ketika konangan itu setelah selesai sholat itu diulang. Bagaimana dengan kita upamanya, mohon maaf, kita sholat sebagai imam, Allahu Akbar, wudune dadak ana sing kurang, bareng wis imam makmum peragat kabeh, kita baru konangan, lah iki mau wudhu saya kok ada yang kurang kena air. Bagaimana? Apakah wajib ngundang makmum kon baleni maneh? Ndak. Yang tidak sah sholatnya itu bagi imam saja. Sebab bagi makmum sudah meyakini kalau sholatnya imam itu sah. Sholatnya imam itu sah, maka imam tidak diwajibkan ngumumno maneh nang jamaah, baleni kita tadi mau ora sah sembayangi, ndak harus. Sebab apa? Makmum itu sudah meyakini sahnya sholatnya imam. Adapun yang harus membaleni, mengulang lagi, itu bagi imam sendiri, ndak perlu apa namanya makmum itu dikasih tahu bahwasanya dia tadi sholatnya wudhunya tidak sempurna, tidak wajib mengasih tahu itu. Sholatnya makmum sah, sah.
Sebab apa? Sebab makmum meyakini sahnya sholatnya imam, sehingga tidak terganggu dengan kelupaan imam. Tidak terganggu tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsan ritani na ing kita sapa Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Yahya bin Sulaim At-Taifi an Ismail bin Katsir an Asim bin Lakid bin Sabira an Nabi saking bapane kono Asim bin Lakid bin Sabira. Qala dawu sapa Rasul asbing nyempurna nosiro al wudu'a ing wudu wa khalil lan nyela-nyelai sira bainal asabi antarane pira-pira jari-jari. Sempurnakan wudu, sela-selailah itu jari-jarimu, baik jari-jari kaki maupun jari-jari tangan. Haddatsana Abdul Malik bin Muhammad Ar-Raqashi. Haddatsani tanina ing kita sapa Muammar bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi. Haddatsana Ubay. Tanina ing kita sapa Ubay an Ubaidillah bin Abi Rafi. An Abi saking bapake kono Ubaidillah bin Abi Rafi. Anna Rasulullah iku kana ana sapa Rasul ana iku idza tawaddo analikane wudu sapa Rasul harraka mongko menggerakkan sapa Nabi khotamahu ing cincinnya Kanjeng Nabi, khotamahu ing cincinnya Kanjeng Nabi. Artinya Nabi ketika berwudu tidak mencabut cincin, tapi langsung dipakai. Kemudian bagaimana cara memasukkan air? Cukup digerakkan. Ini kenapa? Ini menunjukkan ini Nabi wudu bukan di tempat kita berak. Nabi wudu tidak di tempat kita kencing. Kalau memang wudunya di tempat kita berak, wudunya kita di tempat kita kencing, dan di dalam cincin itu ada nama Allah atau nama yang diagungkan, memang cincin itu tidak boleh dibawa sampai ke situ. Itu kalau kita sampai ke tempat kencing atau ke tempat berak. Sementara cincin yang tertuliskan ismul mu'adzam, nama yang dimuliakan, tidak boleh dibawa serta sampai ke tempat toilet, tempat kencing, tempat berak. Tapi kalau ke tempat wudhu saja tidak apa-apa, tidak masalah. Cincin yang bagaimana? Ya tadi cincin yang catatannya yang ada tulisannya al-ismu al-mu'adzam, ada nama yang dimuliakan. Apakah nama Allah, apakah nama Muhammadur Rasulullah, atau sifat-sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi ada nama-nama mulia. Tapi kalau cincinnya tulisannya I love you, ya ora masalah. Itu cincin I love you digawan tidak apa-apa. Tapi kalau memang cincin itu ada nama-nama yang dimuliakan, ia tidak dibolehkan dibawa sampai ke tempat toilet tadi itu. Ini Nabi itu ketika wudhu cincinnya tidak dilepas, cukup digerakkan supaya apa? Air ini masuk ke tempat sela-sela cincin. Jadi tidak harus dilepas, itu sudah cukup, air bisa mengalir ke situ. Nah, itu meresapnya air ke tempat cincin itu sudah mudah menjadikan wudunya sah. Maka cukup dengan cara digerak-gerakkan saja.
Babu ghuslil marakib sunnah.